Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini dibuka melemah. Kenapa pelemahan ini terjadi? Kita segera bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, pelemahan yang terjadi pada pagi ini saya lihat di belakang Anda sebetulnya tidak diikuti dengan nilai transaksi yang besar. Tapi apa yang membuat kemudian indeks terseret turun lagi, Mercy? Leo dan pemirsa, pelemahan pada indeks harga saham gabungan masih disebabkan oleh sentimen yang sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, indeks harga saham gabungan masih melemah karena saham Goto, Gojek Tokopedia yang kembali kena auto reject bawah diikuti oleh beberapa saham investor dari Goto. Sementara kalau kita lihat dari sentimen global, pelaku pasar masih khawatir akan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat tanggal 14 Desember 2022. Apakah akan lebih agresif melihat data-data ekonomi yang sangat positif di Amerika Serikat sampai bulan November 2022. Oleh karena itu pergerakan indeks global melemah, begitu juga dengan indeks harga saham gabungan yang turun 0,6% ke level 6.848. Dan kalau kita bertanya kepada sejumlah analis, level support selanjutnya adalah 6.800 untuk indeks harga saham gabungan. Sementara level resistennya akan berada di 6.982. Leo dan pemirsa, memang saat ini pelaku pasar juga masih menunggu bagaimana kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat tanggal 14 November 2022 terkait dengan suku bunga acuannya. Memang sebelumnya Gubernur The Fed Jerome Powell sudah memastikan bahwa The Fed akan mulai mengerem agresivitasnya atau mulai mengerem kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan Desember ini. Yang mana pelaku pasar mengasumsikan kalau bulan November ada kenaikan suku bunga 75 basis point, di bulan Desember kenaikan suku bunganya 50 basis point. Namun, ini kembali diragukan melihat data-data positif di Amerika Serikat seperti data kinerja sektor jasa yang kembali ekspansif ke angka 56,5. Sementara kalau kita lihat serapan tenaga kerja pada bulan November di Amerika Serikat, ini juga masih kuat mencapai 263.000 serapan tenaga kerja dalam satu bulan. Oleh karena itu pelaku pasar ini sedang menakar apakah harus positif melihat data yang sangat kuat di Amerika Serikat atau harus khawatir karena artinya The Fed ini belum berhasil melakukan atau mengerem ekonomi yang menyebabkan inflasi selama ini. Pada bulan Oktober 2022, inflasi di Amerika Serikat masih tercatat 7,7% secara tahunan atau masih jauh lebih tinggi dari target 2% dari Bank Sentral Amerika Serikat. Kekhawatirannya jika The Fed bisa lebih agresif untuk bisa mengerem inflasi, ini akan menyebabkan Amerika Serikat dapat masuk kembali ke resesi ekonomi di tahun 2023 mendatang. Sehingga respon pasar pun ini tidak terlalu baik. Kita bisa lihat pergerakan indeks di Amerika Serikat, indeks Dow Jones dan S&P 500 yang melemah lebih dari 1% pada perdagangan malam kemarin. Indeks Nasdaq Composite ini juga terpantau melemah 2%. Di kawasan Eropa juga terjadi pelemahan yang sama. Di London, Inggris, FTSE 100 turun 0,6% dan di Jerman, The DAX juga melemah 0,72%. Sementara indeks regional kawasan Asia juga terpantau melemah. Indeks Nikkei Jepang turun 0,5%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,3% dan indeks RTM Singapura turun 0,19%. Selain menunggu hasil keputusan rapat Bank Sentral Amerika Serikat bulan Desember, pelaku pasar hari ini juga menunggu data-data ekonomi akan dirilis di Tiongkok. Di antaranya adalah data ekspor impor pada bulan November 2022. Prediksinya ekspor Tiongkok akan turun 3,5% pada bulan November kemarin secara tahunan, sementara impor juga diperkirakan akan anjlok 6% pada bulan November kemarin secara tahunan melihat tingginya kasus COVID-19 di Tiongkok bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi yaitu penambahan 40.000 kasus baru COVID-19 dalam satu hari. Dan ini juga akan menjadi perhatian pelaku pasar bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap ekonomi di Tiongkok. Dan kita juga akan terus pantau bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, Leo dan pemirsa, karena saham GoTo, Gojek Tokopedia kembali kena auto reject bawah dengan pelemahan hampir 7%. Dan saat ini harga satu lembar saham Goto sebesar Rp107 per lembar saham
sahamnya atau sudah turun 70% jika dibandingkan saat IPO 6 bulan yang lalu. Oleh karena itu kita akan terus pantau bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dan prediksinya masih akan cenderung melemah antara 6.800 sampai 6.982. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Mercy? Apakah memang juga rupiah ikut tertekan atau seperti apa kondisi? Ya, Leo dan pemirsa, karena pelaku pasar kembali khawatir dan melihat ada ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi, maka ini menguatkan dolar Amerika Serikat dan melemahkan nilai tukar rupiah. Kami memantau nilai tukar rupiah kemarin ditutup melemah 1% ke level 15.618 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan pagi hari ini secara real time rupiah kembali melemah tipis 0,09% sehingga nilai rata-ratanya berada di 15.632 rupiah per dolar. Sementara dolar indeks yang menggambarkan pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang utama dunia ini terpantau menguat 0,07% meskipun masih berada di kisaran angka 105. Ini tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan posisi kemarin yang juga berada di angka 105. Dan kami juga memantau pergerakan harga sejumlah komoditas, diantaranya adalah harga emas COMEX yang melemah 0,05%. 1 ounce-nya atau 1 troy ounce-nya dijual seharga 1.781 dolar Amerika Serikat. Sementara 1 gram emas antam di dalam negeri ini dijual seharga 984.000 rupiah per gram. Dan kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang mix pagi hari ini, di antaranya minyak WTI ini yang turun 0,05% seharga 74 dolar Amerika Serikat per barel, dan minyak jenis Brent ini menguat 0,3% seharga 79 dolar Amerika Serikat per barel. Memang pergerakan ini cukup fluktuatif dan variatif, Leo dan pemirsa. Untuk harga minyak sendiri, di satu sisi ada kekhawatiran resesi ekonomi yang melemahkan harga minyak karena ada ekspektasi permintaan minyak berkurang jika The Fed masih agresif menaikkan suku bunga dan memicu resesi kembali di Amerika Serikat dan di sejumlah negara. Sehingga kita juga melihat posisi harga minyak sudah kembali turun ke bawah 80 dolar Amerika Serikat per barel, atau ini merupakan level terendah semenjak bulan Januari 2022. Sementara kalau kita lihat masih ada minyak jenis Brent yang menguat. Ini disebabkan karena OPEC Plus yang masih konsisten untuk mengurangi produksi minyak 2 juta barel per hari. Di satu sisi kebijakan COVID-19 di Tiongkok mulai dilonggarkan di beberapa daerah, sehingga harapannya aktivitas ekonomi kembali tumbuh dan meningkatkan permintaan terhadap minyak mentah dunia. Kita akan terus pantau bagaimana pergerakan harga komoditas yang masih variatif hari ini, begitu juga dengan indeks harga saham gabungan dan juga nilai tukar rupiah. Demikian Leo laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.